Ya, selamat datang kembali di channel Turbo Time, dan kali ini adalah VinFast 56, crossover terbaru dari VinFast ya. Kita lihat bagaimana desainnya, kita lihat dulu. Di bagian depan ini ciri khas VinFast ya. DRL pakai desain V seperti ini, dan ini DRL. Grillnya segini aja di bawah buat AC. Lalu di bagian lampunya, ini lampu utama sekaligus lampu jauh by beam. Lampu senya di sini 2 strip, dan di sini ada ventilasi kecilnya ini. Lumayan unik. Di bagian sini ada sensor parkir, ada 2. Misalnya overall depannya seperti ini. Yang kita review ini tipe plus, harganya 439.600.000. Ada juga tipe eco, harganya sekitar 384 juta, hampir 385. Ini harga early bird ya, masih di diskon 20 juta, jadi 419. Kita lihat di bagian samping, hampir. Nah, sampingnya pas agak jauh seperti ini. Panjangnya itu sekitar hampir 4,3 meter, dan dia lebar banget, sudah 1,8 meter. Kita lihat di bagian rodanya. Ini dia pakai velg dengan ukuran 235/50 ZR18. Jadi ini ban yang rating speednya lumayan tinggi nih. Profilnya juga lumayan lebar. Velgnya ini kayak dark gray gitu, dan ini kayak velg mobil konsep, agak celong dari rim aslinya. Remnya cakram di depan dan di belakang. Ada over fender plastik doff gini, dan ini spionnya. Udah ada lampu sen, di bagian sini sewarna body, dan ada kameranya 360. Di bagian depan juga ada tadi ya. Di spionnya juga ada blind spot monitoring. Nah, kita coba lihat di bagian interior. Aduh. Nah, interiornya seperti ini. Kita lihat dulu di bagian sisi driver, pengemudi, kokpit. Nah, ini steeringnya. Ada logo VinFast seperti biasa, ini buat klakson. Di bagian sini untuk pengaturan ADAS, ada adaptive cruise control ya. Dan di bagian sini untuk pengaturan multimedia. Di bagian depan coba ada head up display, gak ada speedometer, karena speedometernya itu gabung sama layar tengah. Nanti saya nyalakan biar bisa tahu. Terus ada ventilasi AC. Di bagian pintu ini ada ini ya, knalpot jendela 4, sama buat penguncinya. Handle pintunya di sini menyatu sama trim emas di bagian pintu dan juga di bagian dashboard. Ini ventilasi AC. Di sini pengaturan di kolom setir, ada wiper, bisa diatur kecepatannya. Kemudian ada tuas sen bagian sini ya. Kemudian pengaturannya gimana ya pengaturannya? Oh, ini dia sudah tilt dan juga teleskopik seperti itu. Ada speakernya, tweetersnya juga di bagian sini, bagian atas dashboard. Kemudian kita lanjut ke bagian tengah. Ini
head unitnya mati. Saya nyalakan dulu. Nah, layar tengahnya seperti ini, malah kepencet widget. Ini ada widget-widgetnya buat Bluetooth, kalender, WiFi segala macam. Di bawah sini ada pengatur AC, kayak defoggernya, suhunya. Ini suhunya bisa dual zone. Jadi buat pengaturan kipasnya, ada arah sembur, ada apa? Circulationnya, ada juga arah sembur. Bisa sinkron juga. Kemudian ini buat aplikasi, ada Apple CarPlay dan Android Auto. Ini buat ADAS, seperti lane assist. Kemudian ini juga bisa cruise control. Ini buat pengaturan collisionnya biar untuk peringatan agar tidak terjadi tabrakan, dan juga ini buat rear cross traffic alert di parking assistance. Mati lagi. Ya, nyalain lagi kan ini mah. Flashback. Untuk parkir dan kamera cuma ada untuk sensor parkir ya. Kemudian untuk watt. End of flashback. Sorry, tadi nyalainnya mesti lewat buka tutup bagasinya dulu. Tadi ini buat ADAS, ada manualnya juga, service setting, bisa voice assistant. Terus di home-nya, nah ini buat pengaturan mobilnya di sini. Ini speedometernya di sini. Jadi bukan di bagian sini lagi, ini paling cuman head up display. Di sini ada penunjuk apa? Gear selectornya. Nih, gear selectornya di sini. Kayak tuas-tuas gitu. Ini mungkin untuk customize mode ya. Ini ada mode sport. Masih ada eco juga berarti. Oh, ini buat baterai tadi kepencet. Oh, ada pengaturan, ada apa? Warning, electric parking brake. Ini kameranya lagi nggak aktif. Press brake to start, jangan deh. Ini buat mobilnya, ini buat buka bagasi tadi, wiper. Ini spion elektrik. Ini buat lampunya tadi. Dan ini modenya Eco, Normal, Sport. Ini ada drive mode lain, nggak bisa difungsikan. Ada ini kayak crawl mode, ini stability program, sama traction control. Kita lihat di bagian bawah sini, ventilasi AC 2. Ini tadi tuas personalnya di sini, terus di sini ada net. Ini ada cup holder 2. Ada ini buat central lock. Ini buat tombol volume sama buat nge-mute. Di sini tombol hazard tadi. Tuh, bisa berkedip. Sini ada armrest sekaligus ini apa? Center console box. Di sini ada USB. Ada USB. Ini buat ngecas, ini buat mungkin connecting ke head unit. Ini juga ada power outlet. Ini dalam kayak gini ya. Nah, sini mekanisme kayak gini penguncinya. Jok. Ini kulit perforated gitu. Kemudian ada airbagnya. Headrest juga kulit. Sampai sini juga kulit. Kulitnya two tone. Bagian luarnya hitam, bagian dalamnya coklat. Seperti itu. Terus di bagian passengernya sama ada tombol jendela, tuas pembuka pintu nyatu sama garnishnya. Dan ini ventilasi AC-nya 2. Jadi total ada 5 ventilasinya. 1 pengemudi, 2 tengah, sama 2 di si pengemudi. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Nah, bagian sininya ini apa? Bener-bener driver fokus lagi. Dari sini ada glove box yang udah soft opening tapi nggak ada alas apa-apa. Ini plastik semua. Sun visor. Ada kaca, gak ada lampu. Bagian pengemudi juga sama. Seperti itu. Ini ada card holder ya. Di sini ada gak tadi? Oh, juga ada card holdernya. Ini buat lampu. Dipencet gitu ya. Tombol mechanical, tombol SOS. Ini buat kamera ADAS dan spion tengah.
ada mode day and night, dan ya ada airbag di pilar juga. Coba ngetes. Oh, nggak bisa di extend lagi, cuma bisa dibuka ke samping. Nah, sekarang kita akan ke bagian belakang, tapi bentar, saya set posisi pengemudi dulu. Sekarang kita masuk ke bagian penumpang, tapi lihat dulu. Ini ada garis chrome-nya panjang, di sini juga ada. Seperti itu. Nah, kita ke bagian penumpangnya. Jadi, rasanya dia penumpang seperti apa di VinFast V6 ini. Ini agak PR ini ya. Agak sedikit susah, kurang natural gitu. Biasanya kan kita tarik pintunya lewat sini. Ini posisi mengemudi saya, tinggi saya 175, 176. Masih ada lah, sekitar berapa? 4 jari. Ruang kepalanya juga lega. Nah, di sini ada seat back pocket. Sini juga ada. Sini ada ventilasi AC tengah, tapi cuma bisa naik turun, nggak bisa kiri kanan. Ini ada USB Type A. Sini joknya masih sama. Kulit. Dalamannya coklat, luarannya hitam. Sini ada armrest. Yang di bagian sini juga ada cup holder soft opening. Tadi speakernya 6. Sini ada buat simpan botol. Di depan juga masih bisa nyimpen botol. Seat belt 3 titik. Di sini juga ada lampu ya, yang mirip-mirip juga kayak depan, dipencet. Nih, detail dari apa? Dari pintunya. Oh, ini ada speaker lagi. 8. Kalau ini bukan cuma pajangan, ini pasti 8 speaker. Nih. Door trimnya seperti ini. Kulit, depan juga sama, kulit. Yang kita taruh tangan itu kulit. Buat pegangannya sini retract. Headliner hitam. Oh, di sana ya. Ada airbag lagi. Ya. Kita coba lihat di bagian belakangnya. Sorry, tadi ada orang. Nah, ini bagian belakangnya. Di sini lampunya memanjang. Lekukannya bagian belakangnya juga lumayan banyak. Kaca belakangnya ini kecil banget, tapi masih ada wipernya frameless depan belakang. Ada lampu rem ketiga di bagian atas. Tadi lampunya di sini ada lampu sen, lampu mundur, ini mata kucing, dan ini lampu remnya. Juga ada fog lamp di bagian sini, fog lamp belakang. Bumpernya kayak gini. Banyak ya. Banyak over fender plastiknya. BF6 dan bagasinya. Kita lihat bagasinya. Oh, kameranya di sini juga ada. Lampu plat nomor LED. Dan begini belakangnya. Lumayan lega. Di sini ada ini apa ya? Entah mungkin ini tidak bisa dibongkar. Masih ada slot kosong, ada gantungan buat netnya kali ya. Di sini ada floor dan ya di dalamnya ada partisi lagi. Ada toolkit, ada kompresor, ada tire repair kit juga, ada first aid kit juga. Ya, itu. Ini juga bisa diturunin.
pelipatannya 60-40 pakai tombol. Nih seatbelt tengah dan headrest tengah di sini. Aku suka yang hijau itu sebenarnya awalnya. Terus melihat ini ada Bagasinya manual ya, belum elektrik. Nih di sini. Terus bagian baterai dan motor listrik. Nih, ngecasnya lewat sini. Dia bisa ngecas dari 10 sampai 70% dalam waktu 25 menit. Baterainya 59,6 kWh dan bisa menempuh jarak 480 km untuk tipe Eco dan 460 km untuk tipe Plus. Nah, motor listriknya sendiri tipe Eco itu cuma 174 horsepower dengan torsi 250 Nm. Yang Plus ini, yang seperti kita review ini 201 horsepower dengan torsi 310 Nm. Nah ini, ventilasinya nembus ya, nembus ke roda sini. Ya, sekian review dari VinFast V6 ini. Udah mulai rame malam. Thanks for watching.